Gonjang-ganjing kasus Susilo Wibowo alias UGB pekan ini kian menggulirkan babak dan kejutan baru. Diam-diam hari Selasa kemarin pihak Mabes Polri rupanya telah memanggil sederet saksi terkait kasus UGB. Salah satunya mantan pasien UGB asal Bandung, Jawa Barat bernama Ihsan yang mengaku telah merugi hingga 50 juta rupiah. Hari ini beliau sebagai saksi telah memberikan keterangan dalam BAP sekitar 10 pertanyaan. Yang intinya adalah pertama berkaitan dengan bagaimana sehingga Bapak ini mau berobat di tempat UGB. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana proses yang dilakukan oleh UGB sehingga Bapak ini dalam pengobatan itu mau menyerahkan uang yang mencapai total kurang lebih 50 juta. Pada saat itu istri saya dan dia bilang katanya bahwa saudara kena santet dan ini harus segera diobati dengan harga yang selangit. Paling murah itu 25 juta. 25 juta. Pada saat itu saya sudah mengiyakan seizin istri yang 25 juta, tapi jawaban dia, umur kamu berapa? Kalau umur kamu segitu, itu tidak pas untuk yang 25 juta. Pantasnya adalah yang kalau yang 35 juta itu, paket yang 35 juta itu bagus, tapi kalau yang paket 45 juta istimewa. Tidak hanya Ihsan, dua orang mantan pasien UGB, Jamaluddin, serta seorang korban asal Balikpapan, Kalimantan yang masih dirahasiakan identitasnya pun menuai kisah yang tak kalah mengejutkan. Tidak hanya disinyalir menderita kerugian fantastis hingga 1 miliar rupiah, bahkan pasien bernama Jamaluddin harus kehilangan orang tuanya ketika menjalani pengobatan ala UGB. Kerugian yang timbul dari klien saya yang dari Samarinda dan Balikpapan itu, Banjarmasin, yaitu dari segi materi, dia kurang lebih 1 miliar lebih berupa uang dari segi materi ya. Yang kedua yang paling menyedihkan itu ya meninggalnya orang tuanya itu karena berharap dari pengobatan yang dilakukan oleh Guntur Bumi yang sangat menarik. Di brosur ya, lalu di spanduk, di baliho, di situ jelas menyatakan bahwa tidak pernah menjanjikan satu kesembuhan kepada pasien siapapun. Ya, artinya di situ di spanduk, di brosur juga sudah jelas tertulis di situ bahwa yuk kita sama-sama berikhtiar ya, berdoa karena kesembuhan atau apapun yang pasien minta kepada UGB adalah semua karena izin Allah. Pengakuan para korban yang telah diperiksa menjadi saksi atas praktek UGB kemarin itu pun kian mendulang kisah mencengangkan. Pasalnya, lewat sang pengacara, mantan pasien UGB yang berasal dari Kalimantan mengungkap kisah bahwa UGB pernah tertangkap basah mencuri emas seberat 200 gram dari rumahnya di tahun 2012 lalu. Dan ironisnya, Puput Melati, istri UGB pun dikabarkan turut mengetahui. Benarkah Puput Melati ikut terlibat dan bisa terseret atas kasus yang terkuak secara mengejutkan ini? Ini bukti foto-foto pada saat berkunjung di sana, Balikpapan. Pada saat melakukan juga pencurian yang ketangkap melakukan pencurian emas, sehingga diteleponlah kepada aparat bandara, termasuk Polsek Bandara dan Raider, sehingga pada saat itu disergaplah tim atau rombongan ini. Pada saat didapatkan emas itu di dalam tas, ya Ustaz UGB ini menarik klien kami untuk minggir berduaan, menyatakan permohonan maaf, dan dia mengakui bahwa betul dia yang mencuri emas tersebut dan tolong dan minta maaf bahwa dia hilaf. Dan jangan dia dilanjutkan. Dia sama-sama dengan Puput, dia bersama dengan asisten-asistennya. Nah, ini mungkin ada juga asistennya yang di sini yang termasuk mengejar korban yang kemarin yang meninggal pada bulan Januari yang lalu. Ya, karena waktu dia datang berobat di Pondok Indah situ, Jalan Pinang itu, dia tidak bawa uang. Dia bawa uang cuma 5 juta. Ada pembuktian, artinya ketika dia mengajukan CCTV, apa sih yang tergambar di CCTV? UGB datang ke kediamannya, ya betul mungkin karena diundang atau karena ada hajat apa gitu kan, datang, betul datang. Ya, tapi ingat
Kalau yang namanya dituduhkan pasal pencurian, ya, itu artinya CCTV yang berbicara dan bisa digunakan sebagai petunjuk alat bukti, ya, secara hukum, ketika memang betul terekam seorang UGB melakukan pelanggaran pidana pencurian. Bak telur di ujung tanduk, kabarnya UGB pun kini kian terperosok dalam jerat hukum. Bagaimana tidak, diperkarakan oleh puluhan mantan pasien yang mengaku korban termasuk pula R yang diduga telah mendapatkan pelecehan seksual dalam waktu dekat. Kabarnya UGB akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Benarkah UGB kian terpojok sehingga menghujamkan SMS teror kepada R yang selalu vokal mengumbar kebobrokan UGB? Saya nggak mau menuduh. Lalu ini saya balas begini. Kita nggak menuduh dia ya. Lalu sering ada. Beberapa hari yang lalu tadi pun masih ada yang menghubungi, terus juga SMS. Iya, memancing-mancing gitu. Iya, singkat katanya banyak teror gitu ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, yang mana dalam waktu dekat sudah akan memanggil dan memeriksa Mbak Suwo alias UGB di Polda Metro Jaya. Otomatis kalau ada panggilan, kita selaku tim kuasa hukum, ya, pasti juga akan menyambut baik, artinya ya dengan itikat baik akan kooperatif. Setelah kisah UGB tadi, jangan kemana-mana karena setelah ini ada yang seru antara juri Indonesia's Got Talent Indy Barens dengan Ari Lasso. Ada apa pula dengan Stefan William? Simpan dulu rasa penasaran Anda. Nantikan Was-Was sesaat lagi. Sini dong, biar keren dikit. Jangan sampai cewek lu marah ya.